Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan juga nikmat iman serta Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan penuh keberkahan sesuai yang diperintahkan olehnya, dan juga kita hendak menjauhi segala larangannya. Salam serta sholawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam pengikutnya yang mana kelak akan diberi syafaat di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita melakukan aktivitas sehari-hari agar apa yang kita lakukan nanti lebih berkah dan juga lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah doa. Kita sering melaksanakan doa, sering melakukan doa, sering melafalkan doa, entah selesai sholat, entah ketika dalam melakukan aktivitas, ataupun saat dimanapun kita berada, tak luput dari yang namanya doa. Kita percaya bahwa doa yang kita panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa lebih mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika kita melakukan suatu usaha ingin mencapai suatu keberhasilan, tak luput dengan yang namanya doa. Karena Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60 yang artinya, barang siapa yang berdoa kepada Allah, yang mana dia ketika saat berdoa itu akan diijabah olehnya. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang sombong, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina. Maka dari itu, sebelum kita melakukan segala aktivitas, mari kita kuatkan doa kita. Mari kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita masing-masing, yang mana doa itu harus khusyuk, harus benar-benar kita lantunkan dalam hati dan kita laksanakan dalam perbuatan nantinya. Yang kedua adalah usaha. Usaha tanpa doa itu mustahil adanya. Jadi setiap kita melakukan usaha harus diiringi dengan doa. Dan juga sebaliknya, ketika kita berdoa tak luput dengan adanya usaha. Maka dari itu, seseorang yang ingin mencapai kesuksesan, sukses belajar, sukses bekerja, sukses dalam mendapatkan apapun, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti ia akan mendapat apa yang ia inginkan. Percaya itu. Yang ketiga adalah ikhtiar. Jadi selain doa, usaha, itu adalah ikhtiar, yang mana segala sesuatu yang ingin kita capai harus diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh, harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Apapun itu, Allah tidak pernah membebani suatu kaum melebihi batas kemampuannya. Ikhtiar merupakan segala sesuatu yang kita usahakan. Contoh, misal seorang siswa yang sedang melakukan ujian. Selain doa, usaha meliputi belajar, dan juga ikhtiar saat mengerjakan ujian, ya harus sungguh-sungguh memahami soalnya, menjawab dengan teliti dan juga dengan benar. Nah, yang keempat, nanti untuk hasilnya kita bertawakal kepada Allah. Kita pasrahkan segalanya kepada Allah. Untuk hasilnya, yang penting kita sudah doa,
sudah usaha, sudah ikhtiar, dan juga sudah tawakal. Tawakal yaitu berserah diri kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang sudah kita usahakan, mungkin saat bekerja kita pengen mencapai dengan hasil yang baik kinerja kita, selain dengan doa tadi, dengan usaha yang sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ikhtiar, dan juga yang terakhir adalah tawakal, memasrahkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dan yakin bahwa segala sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik untuk kita. Untuk itu, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh dari hati yang tulus, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan doa, dengan usaha yang kita kerjakan, dengan segala ikhtiar yang telah kita lakukan, dan juga dengan ketawakalan. Semoga kita semua termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Banyak sekali contoh di luar sana yang mana dia sudah diberikan kesuksesan oleh Allah, tetapi dia luput, ibadahnya tidak pernah, sholat tidak pernah, doa apalagi, yang mana dia hanya fokus dengan duniawi. Padahal yang lebih utama adalah kita harus lebih fokus ke akhiratnya. Ada pepatah mengatakan, kalau kita hanya mengejar dunia, maka akhiratnya tidak akan kita dapat. Tetapi sebaliknya, jika kita fokus mengejar akhirat, maka dunianya akan dapat. Kita sama halnya dengan kita menanam padi. Jika kita menanam padi, maka rumputnya kita dapat. Tetapi kalau kita hanya menanam rumput, maka kita tidak akan mendapatkan padi. Seperti itulah kehidupan, maka harus dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah, dengan melakukan segala kegiatan dengan sungguh-sungguh, dan yang lain sebagainya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang mana melakukan segala aktivitas dengan mengikhtiarkan dan juga tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui hal apapun selain Allah. Dan kita percaya bahwa terjaminnya kehidupan sukses di dunia ini semuanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga menambah semangat, semoga menambah giroh untuk selalu melakukan aktivitas yang baik, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, nun wa qalam wa ma yasnurun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.